Bab 3653. Keteguhan anak muda. Membalaskan dendam penduduk desa ini harus menjadi obsesi terakhirnya dan kata-kata gadis itu benar-benar menghilangkan harapannya. Tuan, dia benar. Namun yang membuat heran si tua, setelah tubuh bocah itu bergetar beberapa kali, dia segera memulihkan ketenangannya. Dia menoleh dan tersenyum sebagai gantinya. Kualifikasiku sangat buruk, tetapi bagaimanapun juga, aku masih memiliki akar spiritual, kan? Bahkan, aku selalu khawatir bahwa aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pertapa abadi. Sekarang, meskipun masa depanku tidak cerah, masih ada harapan, kan? Ini. Si tua tertegun sejenak, namun tak menyangka setelah dikatai oleh gadis muda itu, bukannya frustasi, pemuda itu menjadi lebih serius. Tetapi bakat pemuda itu benar-benar buruk, dia pikir dia sangat menyedihkan dan ingin menerimanya sebagai murid, tetapi akhirnya menyerah, apakah benar ada masa depan? Selanjutnya, si tua tidak berbicara lagi, sementara gadis itu diberi pelajaran dan tutup mulut. Saat matahari terbenam, bocah itu akhirnya mengubur semua penduduk desa. Kemudian dia berlutut di depan puluhan kuburan, ekspresinya penuh kesedihan dan dia memberi hormat 3 kali satu persatu sampai kulit kepalanya berdarah. Anak laki-laki itu akhirnya berjalan menuruni gunung dan berlutut lagi menuju semua kuburan. Kakek nenek, paman, saudara dan saudariku, aku, Rian Li, bersumpah demi jiwa kalian yang telah tiada. Dalam hidup ini, aku hanya memiliki satu pikiran untuk membunuh iblis. Aku akan hidup dengan baik dan membalaskan dendam kalian dengan baik, sampai tidak ada satu iblis pun di dunia ini. Dengan hormat, Rian Li bersujud 3 kali lagi. Kemudian, tubuhnya bengkok dan langsung jatuh ke tanah. Master Guru, dia tidak akan mati, kan? Gadis itu terkejut. Tidak usah kaget, hanya saja anak ini tidak makan atau minum selama 2 hari berturut-turut dan dia pingsan karena kelelahan. Si tua memberi muridnya pandangan kosong dan kemudian dia menyentuh pergelangan tangan Rian Li dan memberikan sinar Reiki. Aku takut jika kita tinggal di sini, kalau tidak bertemu setan, pasti akan bertemu serigala lapar dan akan digigit sampai mati. Kemudian si tua menghela napas pelan, mengangkat anak laki-laki itu dan pergi bersama gadis itu. Pada saat ini, matahari terbenam sepenuhnya jatuh ke lembah, langit menjadi gelap, menutupi makam. Di udara, mata Erikin berkedip-kedip dengan pemikirannya. Seorang remaja bersumpah untuk membantai iblis jahat di dunia karena membunuh orang seluruh desa. Ini tidak ada hubungannya dengan ruang pulau darah. Yang lebih mungkin adalah Giok Baoshan. Apakah pemuda ini pemilik Giok Baoshan? Setelah mereka bertiga pergi, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Di depan mata Erikin, terang dan gelap silih berganti, siang dan malam melintas terus-menerus dan ribuan gunung dan sungai, ribuan pemandangan, juga lewat. Ketika kembali normal lagi, Erikin sudah berada di atas gunung abadi. Di bawahnya ada paviliun dengan imam Taoisme duduk di dalamnya dan di depannya ada seorang pemuda berlutut di tanah. Sebenarnya, dengan kualifikasimu, itu adalah pilihan terbaik untuk menjadi manusia seumur hidup. Tetapi jika kamu berdedikasi untuk mengilhami Taoisme, demi desa air hijau, aku dapat memberimu 3 pilihan. Si tua menatap pemuda gigih di depannya dan menghela napas pelan. Yang pertama adalah tetap di partai bagian luar. Berkultivasi perlahan dan menunggu kesempatan, keuntungannya adalah keamanan, tetapi kerugiannya adalah dengan kualifikasimu, aku khawatir akan sulit untuk melangkah lebih jauh.
Yang kedua adalah teman yang aku temui di sekte luar. Sekte itu kekurangan orang. Kamu mungkin memiliki kesempatan ketika pergi ke sana, tetapi jaraknya ribuan mil. Bahkan jika aku dihormati, kamu harus berurusan dengan semuanya sendirian di masa depan. Pemuda itu tampak serius dan mendengarkan dengan seksama. Yang terakhir adalah yang paling berbahaya, tetapi pada akhirnya bisa berkembang dengan cepat. 10 tahun kemudian, sekte sihir dan sekte dewa mengadakan acara besar tentang pertempuran para murid. Aturannya sangat kejam. Itu adalah jenis pertempuran hidup dan mati. Karena sekte dewa sekarang sedang merosot dan murid generasi mudanya lemah, tidak ada sekte yang mau membawa bibit yang baik untuk mati, maka mereka akan memilih beberapa murid dari partai bagian luar. Tuan, aku memilih yang ketiga. Pria muda itu gemetar, tetapi perlahan mengangkat kepalanya dan berbicara dengan tegas. Kamu berpikir dulu dengan benar, jika kamu bergabung, dalam 10 tahun terakhir, kamu memang akan mendapatkan pelatihan yang sama dengan murid elit sekte, tetapi 10 tahun kemudian, kamu akan memberikan kontribusi kepada sekte, atau mati. Aku sudah memikirkannya. Mata bocah itu jernih dan wajahnya penuh kegigihan. Yah, karena kamu sudah memikirkannya, kembali dan tunggu beritanya saja. Master Guru, orang ini sangat bodoh, kepalanya hanya penuh dengan sumber daya kultivasi dan kemajuan pesat, tetapi tidakkah dia mendengar bahwa dia akan mati dalam 10 tahun? Setelah anak laki-laki itu pergi, gadis itu keluar dengan ekspresi jijik. Si tua sedikit mengernyit. Cindy, jika itu kamu, apakah kamu akan membuat pilihan seperti itu? Aku. Tentu saja tidak, ini terlalu berisiko, kata gadis itu. Tapi jika kamu ingin memusnahkan iblis di dunia, kamu tidak bisa takut mati. Pertapa abadi tidak hanya bergantung pada bakat, tetapi juga pada pikiran dan keterikatan. Pemuda ini tidak akan memiliki apapun lagi ketika dia meninggal. Jika dia benar-benar bertahan, pencapaiannya di masa depan pasti akan berada di atasku. Mata gadis itu melebar tak percaya. Tanpa diduga, Master Guru tidak membandingkannya dengan dirinya, tetapi langsung membandingkan dirinya sendiri. Asal tahu saja bahwa Master Guru adalah salah satu guru yang paling kuat di sekte. Di udara, Erikin juga sedikit mengangkat alisnya. Dalam diri pemuda bernama Rian Li ini, dia melihat keyakinan dan keteguhan hati. Semuanya bergetar lagi dan kali ini banyak adegan berlalu dengan cepat. Rian Li memasuki tempat pelatihan keras, di mana dia diintimidasi pada awalnya, secara bertahap memperoleh pijakan yang kuat dan bahkan menjadi paling menonjol di antara 50 orang. 7 tahun kemudian, Rian Li menjadi terkenal dalam kompetisi di Sekte Dewa Utama, mendapatkan peringkat kedua yang mengejutkan banyak sekte dewa. Hal ini membuat para tetua sekte menyesali. Rian Li memang tidak berbakat, tetapi hati kebajikan sangat teguh dan ada harapan untuk berkultivasi, tetapi daftar itu telah diserahkan kepada sekte sihir dan tidak dapat diubah. 10 tahun kemudian, dalam kompetisi pejuang kebanggaan yang kejam, Rian Li, dengan satu pedang, menyapu medan perang dan darah menodai seluruh tempat. Namun, pada akhirnya, Rian Li dikalahkan oleh pedang. Pedang spiritual di tangannya dihancurkan oleh seorang penyihir jenius kultivasi iblis dan Rian Li juga jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Sejak itu, nama Rian Li berangsur-angsur menghilang selama bertahun-tahun dan hanya sedikit orang yang masih menyebutkannya. Saat itu, ada seorang pemuda dengan bakat yang buruk dan dedikasi yang tak tertandingi. Ratusan tahun telah berlalu dan pada saat itu,
Bahkan beberapa orang yang masih mengingat Rian Li tidak akan dapat membicarakannya lagi dan namanya akan sepenuhnya terkubur dalam ingatan saja. Gambaran di depan Eric Kin bergetar lagi dan ketika muncul lagi, itu sudah ratusan tahun kemudian. Gunung abadi Sekte Dewa masih ada di bawah kakinya, tetapi pada saat ini, ada tembok dan reruntuhan yang rusak di mana-mana, api yang mengamuk dan teriakan dan tangisan memohon belas kasihan. Bayangan hitam tersenyum jahat yang tak terhitung jumlahnya melintas di Sekte Dewa, pembunuhan gila-gilaan. Di luar paviliun, wajah seorang wanita pucat dan sosoknya terus berlari ke depan. Di bawah api unggun, Eric Kin dapat mengenali bahwa gadis yang rambutnya diikat dengan jepit rambut adalah gadis yang sama saat itu, tetapi sekarang wajahnya telah menua dan dia telah menjadi seorang wanita tua dan di pelukannya ada gadis kecil berusia 5 atau 6 tahun. Bersambung.